Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah materi matematika mengenai persamaan kuadrat. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai definisi persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, yang kedua dengan cara kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai operasi pada akar-akar persamaan kuadrat. Nah, baiklah, langsung saja. Nah, pertama saya akan membahas definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkatnya dan yang pangkat tertingginya adalah 2 atau berorde 2. Nah, jadi kalau di persamaan linear itu kan pangkat tertingginya adalah 1, seperti X tambah Y sama dengan Z. Ini kan termasuk persamaan linear. Nah, ini kan pangkatnya 1 tuh. Nah, jadi di atas pada persamaan linear ini pangkat tertinggi di atas 1 ini berarti 2. Nah, berarti pangkat tertingginya adalah 2. Inilah itu yang disebut dengan persamaan kuadrat. Di atas pangkat tertinggi ini yaitu 2. Nah, lanjut saya akan menjelaskan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dengan a tidak sama dengan 0. A, b, dan c adalah elemen dari bilangan real. Nah, jadi bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, tadi kan dari definisinya itu kan pangkat tertingginya adalah 2. Inilah dia yang dimaksud pangkat tertinggi itu 2. Kan? Ax kuadrat tambah bx tambah c tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan nilai a, ini tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. A, b, dan c merupakan bilangan real. Nah, adapun keterangan dari bentuk umum ini, nah, ada keterangan dari bentuk umum persamaan kuadrat ini. Ada A, ini A kan, yaitu merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, inilah dia merupakan koefisien dari X kuadrat ini. Dan ada B merupakan koefisien dari X, inilah dia B merupakan dari koefisien ini, variabel X ini kan. Dan ada C adalah konstanta. Dan ada X, yaitu variabel yang tidak diketahui nilainya. Inilah dia variabel X. Inilah dia variabel X. Nah, variabel yang tidak diketahui nilainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua dengan cara kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan menggunakan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Saya buat saja lah persamaan kuadrat itu adalah TK, saya singkat ya. Yang pertama mencari akar-akar dengan menggunakan pemfaktoran ataupun faktorisasi. Nah, adapun definisi dari faktorisasi, nah,
pengertian faktorisasi adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian. Nah, jadi tadi kan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 kan katanya diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, itulah bentuk dari pengfaktorannya ya. Diubah menjadi bentuk perkalian. Inilah dia bentuk perkalian ya. Sama dengan 0. Nah, ini x kurang x1 dikali x kurang x2 sama dengan 0. Ini jika dikalikan ini, yang ini sama ini, jika dikalikan akan menghasilkan ini ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, langsung saja ke contoh ya biar lebih mudah memahaminya. Contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 11x ditambah 24 sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu, untuk menjawabnya kita tulis dulu yang diketahui biar lebih mudah. Ini diketahui A sama dengan 1, B nya sama dengan min 11 dan C nya sama dengan 24. Nah, untuk cara pemfaktoran ini kan tadi akan diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, inilah dia bentuk perkalian, nanti akan seperti ini digunakan. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran, kita harus memilih mengambil dua angka yang jika dua angka ini ditambahkan akan menghasilkan nilai B, jika ditambahkan akan menghasilkan nilai B, dan jika dikalikan akan menghasilkan nilai C. Nah, di soal ini, pada contoh soal ini, nilai B-nya diketahui min 11. Nah, jika dua angka yang sudah kita pilih, jika ditambahkan akan menghasilkan min 11, dan jika dikalikan akan menghasilkan positif 24. Nah, ini kan yang nilai B-nya min 11 ya, minus. Yang C-nya adalah positif 24. Jadi, untuk perkaliannya itu bakal menghasilkan min dua angkanya, karena yang B minus dan yang C dia positif. Jadi jika dikalikan akan positif ya kan. Nah, di sini dapatkan kalau 24 berarti angkanya itu adalah 3 dan 8. Nah, min 3 ditambah min 8 hasilnya min 11. Min 3 dikali min 8 hasilnya positif 24. Sudah didapatkan ini angka-angkanya, maka selanjutnya kita akan perhatikan. Ini kan x kurang 3 sama dengan 0, x kurang 8 sama dengan 0 gitu ya. Jadi x sama dengan 3, x sama dengan 8. Udah dapatlah x1 nya 3 dan x2 nya 8. Sehingga HP 3,8. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi pada akar-akar persamaan kuadrat. Nah, operasi pada akar-akar persamaan kuadrat. Hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat berturut-turut dinyatakan sebagai x1 ditambahkan hasil jumlah dan kali ini, yang jumlah dulu ya, x1 tambah x2 sama dengan min b per a, dan hasil kalinya adalah x1 dikali x2 sama dengan C per A. Nah, ini dia hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat dinyatakan seperti ini. Nah, langsung saja saya akan membahas satu contoh soal. Ini saya mengambil soal UN Matematika di tahun 2017. Adapun soalnya yaitu
adapun soalnya yaitu persamaan kuadrat x kuadrat tambah kx kurang 2k ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jika alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 53, berapakah nilai k yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut? Nah, berapa nilai k ini yang memenuhi persamaan kuadrat ini? Oke, langsung saja penyelesaiannya. Yang pertama kita harus menuliskan yang diketahui, yaitu diketahui tadi kan x kuadrat ditambah kx kurang 2k tambah 4 sama dengan 0. Diketahui ini nilai a nya adalah 1, b nya sama dengan k, dan c nya sama dengan min 2k ditambah 4. Nah, jadi ini kan sudah diketahui nih akar-akarnya alfa dan beta, dan sudah diketahui juga alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 53. Berarti ini akan berlaku ini x1 tambah x2 sama dengan min b per a, dan x1 kali x2 sama dengan c per a akan berlaku karena sudah diketahui akar-akarnya alfa dan beta, dan kita akan mencari nilai akar-akar yang memenuhi persamaan ini. Oke, ini saja. Berarti di sini akar-akarnya itu ada alfa dan beta. Maka alfa tambah beta sama dengan min b per a sama dengan min b nya adalah k. Persamaan 1 ya. Lalu untuk yang kali dianya alfa kali beta sama dengan c per a sama dengan c nya 2 min 2 k tambah 4 per 1, berarti tetap ya min 2k tambah 4 persamaan. Nah, lalu untuk alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 53 kita ubah menjadi bentuk jumlah dan kali persamaan kali akar-akar ya. Kita sama ke sini ya. Ini bisa dihapus ya. Baik. Ini kita ubah ya. Ini tadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 53. Diubah menjadi alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta sama dengan 53. Nah, ini alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta, ini kalau dikalikan ini hasilnya akan menjadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Baik, langsung saja kita substitusi nilai ini alfa tambah beta dan alfa kali beta ke persamaan ini. Substitusi menjadi kan tadi kan, maka menjadi k kuadrat sama dengan ini kan tadi kan alfa tambah betanya nilainya min k, jadi kan karena k nya alfa tambah betanya kuadrat, maka k kuadrat menjadi positif. Lalu ini dikurang 2ab katanya kan, dikurang 2ab, sedangkan yang nilai ab nya itu adalah min 2k tambah 4, maka di sini kan min, di nilai c nya juga, di nilai a kali b nya juga min, maka min bertemu dengan min menjadi positif. Nilai positif kita masukkan saja nilai ab nya itu adalah, ini kan 2 nilai a kali b nya adalah 2k tambah 4 sama dengan 53. Langsung saja kita kalikan ini ya, k kuadrat ditambah 2 kali 2k 4k ditambah 2 kali 4 adalah 8 sama dengan 53 ya. Langsung saja kita buat ini 53 nya dipindahkan, maka dikurang 53 sama dengan 0 ya, biar singkat kan. Maka k kuadrat tambah 4k, ini hasilnya min 45 sama dengan 8 kurang 53 sama dengan min 45 ya. Maka ini tinggal kita gunakan aja cara pemfaktoran.
kan. Kita cari dua angka yang ketika ditambahkan hasilnya 4 dan ketika dikalikan hasilnya min 45. Maka dapatlah dia 9 sama 5. Tambah 9 ini dikurang 5 kan. 9 kurang 5 4, 9 kali min 5 sama dengan 45. Maka ini K sama dengan min 9 dan K sama dengan 5. Sehingga nilai K yang memenuhi persamaan ini, persamaan X kuadrat tambah KX kurang 2K tambah 4 sama dengan 0 adalah K sama dengan min 9 dan K sama dengan 5. Ini aja ya. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai persamaan kuadrat, mulai dari definisi, bentuk umum, dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat, dan juga operasi pada akar-akar persamaan kuadrat. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.